Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mencoba untuk tryout CPNS ya. Jadi ini ada soal, kita kupas. Aturan hukum yang tertinggi dan mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali merupakan. Teman-teman juga bisa jawab ya. Salah. Ciri-ciri UUD itu salah. Jadi, aturan hukum yang tertinggi dan mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali merupakan ciri-ciri UUD. Ciri-ciri lain yaitu memuat tentang organisasi negara, bentuk negara, serta prosedur permasalahan pelanggaran yurisdiksi, HAM, prosedur mengubah UUD, amandemen, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Berarti yang benar jawabannya C ya. Selanjutnya, konstitusi berasal dari bahasa. Nah, konstitusi, bahasa mana? Inggris, yaitu constitute, berarti membentuk. Salah. Nah, jadi konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Selanjutnya, suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal yaitu ... konstitusi tersebut berlaku di. Nah, coba kalian jawab. Nah, jadi jawabannya itu suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal yaitu UUD tidak tertulis. Contohnya, konstitusi yang berlaku di Inggris dan Selandia Baru. Berarti jawabannya ada di B. Ya. Lanjut. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea. Alinea keberapa ini teman-teman? Alinea 4. Dalam hal UUD yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 45, UUD RIS, UUD S, semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila. Pancasila dijadikan dasar falsafah negara Republik Indonesia karena inti dari pembukaan UUD 45 khususnya alinea 4 mencantumkan aspek penyelenggaraan negara yang berdasarkan kepada dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila menjiwai proklamasi 17 Agustus 45 yang diuraikan secara terperinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dijabarkan ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, selanjutnya, landasan Indonesia merdeka adalah pada hukum Tuhan. Hal ini diperjelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Ketiga, landasan Indonesia merdeka adalah pada hukum Tuhan. Hal ini diperjelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 3.
Kemerdekaan merupakan hak asasi manusia secara individu dan kolektif yang bersumber pada keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai apa ini? Kalau jawaban saya ini salah, berarti di dalam kedudukannya bahasa Indonesia, di dalam kedudukannya bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebangsaan sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Jadi di sini jawabannya adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Ya. Salah seorang yang tergabung dalam panitia kecil yang dapat menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan laporan tentang rencana UUD kepada panitia hukum dasar adalah siapa ya? Panitia kecil. Panitia kecil terdiri dari 7 orang, yaitu seorang ketua, ada Profesor Supomo, ada Wongsonegoro, ada R. Sukarjo, ada Mr. A. Maramis, Mr. R. Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Berarti ini jawabannya siapa? Panitia kecil ada 7. Mr. R. Panji Singgi ya. Sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku 3 macam konstitusi. Salah satunya adalah Sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku 3 macam konstitusi. Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi RIS itu tanggalnya 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Dan UUD sementara. Ya, UUD sementara 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 69. Jadi jawabannya itu ada A ya, karena ini kan dan UUD sementara 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 69 itu enggak ada ya. Selanjutnya, konstitusi itu mengikat sebab ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama itu. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh, jadi konstitusi itu mengikat sebab dikarenakan konstitusi itu mengikat sebab ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama itu. Siapa ini? Ini ayo.
Konstitusi itu mengikat sebab ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama itu. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh K.C. Ware. Dalam konstitusi, syarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik. Untuk selanjutnya, ada rancangan Undang-Undang Dasar disetujui oleh BPUPKI pada tanggal berapa ini BPUPKI? Jawabannya, ada panitia kecil yang dapat menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan laporannya tentang rencana Undang-Undang Dasar kepada panitia hukum dasar pada tanggal 13 Juli 45. Kemudian tanggal 16 Juli 45 BPUPKI menerima dan menyetujui sebuah rancangan Undang-Undang Dasar setelah tugas BPUPKI selesai. Maka untuk mengerjakan tugas lainnya dibentuklah PPKI. Nah, ini ada salah beberapa, jadi ini lulus ya. Berarti dari 30 soal itu saya benarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ya, oke teman-teman. Jadi poinnya 70. Passing grade 65 sangat tipis. Harus lebih giat belajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.